Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Oke, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran nanti kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik, ketemu lagi dengan Bapak ya. Masih ingat sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita lakukan yel terlebih dahulu ya. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Oke, terima kasih. Di minggu yang lalu Bapak sudah sempat melakukan Google Meet di kelas 8C dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Mungkin untuk minggu ini kita akan berganti kelas ya. Nanti masih Bapak rahasiakan yang jelas bukan 8C, gantian ya, gantian. Ya, untuk tugasnya alhamdulillah sudah banyak yang mulai terkumpul, yang kosong-kosong sudah mulai dilengkapi, dan yang belum lengkap mohon segera dilengkapi ya. Oke, hari ini Bapak akan melanjutkan materi. Kalau sebelumnya terakhir itu tentang tanam paksa ya. Kali ini kita akan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme sebelum abad 20. Baik, kameranya Bapak nonaktifkan terlebih dahulu ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini coba amati foto berikut. Nah, ini ada beberapa foto pahlawan. Nah, mungkin kalian juga sudah mulai sangat familiar ya, terutama yang ada di lembaran pecahan mata uang. Nah, ini tapi contohnya hanya sedikit yang Bapak sampaikan karena tidak semua pecahan mata uang itu mengandung foto pahlawan yang sebelum abad 20. Nah, ini salah satunya ada beberapa foto. Nah, siapa yang bisa menebak ya kira-kira ini fotonya siapa ya? Nah, ya mungkin beberapa sudah hafal ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar menebak dan menjodohkan nama foto-foto pahlawan sebelum abad 20. Nah, ini permainannya ya. Yuk kita cari tahu dan menjodohkan. Nah, ini sudah ada 4 foto dan 4 nama, tetapi ini tidak berurutan ya. Coba kita jodohkan. Siapa yang bisa nomor 1 itu kira-kira kemana arahnya nomor 1? Ke huruf apa namanya siapa ya? Oke, kita lihat nomor 1 ini yang tepat adalah ya betul, Teguh Umar. Oke, kalau yang kedua sudah jelas siapa? Cut Nyadi. Nah, Teguh Umar dan Cut Nyadi ini berasal dari Aceh, tepat. Yang ketiga, siapa? Ada di pecahan uang 5 ribuan. Yang lama memang, yang lama yaitu Tuanku Imam Bonjol. Ini berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kalau yang empat mungkin agak asing ya. Ya, yang ini sudah jelas ya ini. Sisingamaraja 12 ini ada di Tapanuli, Sumatera Utara. Oke, lanjut. Nomor 5. Ayo, siapa nomor 5? Iya, betul. Nomor 5 Sultan Hasanuddin ini dari Goa. Tepatnya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang nomor 6, ya betul, Pangeran Antasari ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau ketujuh sudah hafal ya. Oke, Patimura dari Maluku. Yang ke-8 jelas Christina Martatiahu dari Maluku. Oke, selanjutnya nomor 9. Ayo, Sultan Ageng apa Sultan Agung? Iya, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Nah, kalau yang 10 jelas Pangeran Diponegoro. Yang 11 Sultan Agung. Sultan Agung ini dari Kerajaan Mataram. Kalau sekarang ya Jogja ya. Yang 12
I Gusti Ketut Jelantik. Dari namanya saja sudah kelihatan kalau orang Bali. Ya, betul. Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Memahami bentuk perlawanan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan rakyat Indonesia, menganalisis sebab sampai akhir perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menyimpulkan pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Nah, ini agar kalian lebih memahami materi, coba baca buku IPS ya, ada di 217 sampai 230. Di situ banyak sekali contoh-contoh perlawanannya, termasuk pahlawan-pahlawan yang sudah Bapak tayangkan tadi. Ada 12 tadi, di antaranya ada di situ. Ada juga yang tidak ada, memang sengaja saya tambahin untuk referensi kalian belajar. Yang kedua, bacalah referensi lain, referensi kisah perlawanan terhadap penjajah di buku sejarah atau di internet. Boleh silakan kalian baca buku sejarah atau kalian cari-cari di internet. Karena di buku IPS itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari pentingnya mempelajari materi ini. Kerjakan tugas atau postas, nanti tugasnya Bapak kirim di Google Class seperti biasa. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Apa yang menyebabkan perlawanan? Nah, timbulnya perlawanan itu karena apa? Mengapa hanya wilayah tertentu saja yang melawan? Nah, nanti kita analisis sama-sama. Bagaimana strategi atau ciri perlawanannya? Yang selanjutnya peran tokoh perlawanannya bagaimana? Dan yang terakhir bagaimana akhir dari perlawanannya? Akhirnya bagaimana nanti? Oke, selanjutnya ini ya. Kita jawab satu-satu. Siapa yang bisa menebak ini? Apa yang menyebabkan perlawanan? Tentu sebabnya sangat banyak sekali. Dari sebelum materi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari beberapa kebijakan yang ternyata justru merugikan rakyat. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan rakyat itu tentu timbullah rasa ketidakadilan ya, tentu rasa ketidakadilan. Coba bayangkan kalau kalian diperlakukan semena-mena. Nah, pasti kalian juga punya rasa untuk melawan ya. Nah, seperti itu ya. Ini ya, salah satunya ini ya. Sikap dan perlakuan ya, perlakuan VOC atau penjajah yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menimbulkan salah satu penyebab kenapa kok rakyat Indonesia melawan ya, karena diperlakukan secara semena-mena padahal tujuan awalnya kan berdagang ya. Mereka sebenarnya kan tamu, tapi justru mereka malah kurang ajar. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Yang kedua ini, penderitaan dan kemiskinan. Yang selanjutnya, politik adu domba atau divide et impera. Yang keempat, keinginan dari pemimpin atau raja untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya. Nah, banyak pahlawan-pahlawan tadi itu sebenarnya adalah pemimpin atau raja di wilayahnya. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Hanya keinginan untuk mengusir VOC atau penjajah dari wilayahnya, yaitu tadi sama juga yang menegakkan kedaulatan wilayahnya. Nah, ini perhatikan peta berikut ini, peta Indonesia. Coba dihitung itu ada berapa titik ini. Nah, ini sesuai dengan tadi ya, sebaran di mana lokasi-lokasi perlawanan tersebut berada. Ya, ada A, B hingga berapa ini? Hingga 9 titik ya, 9 titik. Nah, Bapak bagi jadi 9 titik ya. Oke, yang A tadi sudah tahu ya, A dari mana A tadi? Provinsi apa sekarang A? Iya, betul, Aceh. Ada siapa tadi? Cut Din dan Teguh Umar, betul. Yang B ini Sumatera Utara Bukit Tinggi. Ada Tuanku Imam Bonjol. Yang C maaf, Sumatera Utara ini Tapanuli ya. Tapanuli itu Sisingamaraja 12. Kalau yang C ini baru betul Sumatera Barat ya. Tepatnya di Bukit Tinggi. Nah, itu Tuanku Imam Bonjol. Yang D ini Banten. Nah, nanti ada Sultan Agung Tirtayasa. Terus yang E ini ya betul Jawa Tengah dan Jogja. Ada Pangeran Diponegoro ya, Diponegoro itu Jawa Tengah, dan Sultan Agung itu dari Mataram atau sekarang Keraton Jogja.
F ini Bali, betul, I Gusti Ketutjelantik. Yang G ini Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu ada Pangeran Antasari. Yang H ini Goa atau Makassar atau Sulawesi Selatan, itu ada Sultan Hasanuddin. Yang I Maluku itu ada Patimura dan Christina Marta Tiahu. Nah, coba perhatikan, ternyata tidak semua wilayah yang melakukan perlawanan ya. Nah, kenapa? Nah, ini yang perlu kalian tahu. Tidak semua, Pak, kok di Papua nggak ada perlawanan? Sebenarnya ada, tetapi pada abad sebelum abad 19, sebelum abad 20 itu memang tidak ada. Nah, baru nanti mendekati abad 20 atau bahkan pasca kemerdekaan itu ada perlawanan yang mempertahankan kemerdekaan itu ada di Papua ada, tapi sebelum abad 20 memang nggak ada. Jadi hanya beberapa titik ini saja ya istilahnya agresif. Nah, melakukan perlawanan. Kenapa? Nah, ini alasannya ya. Nah, alasannya satu, karena VOC atau Belanda hanya menguasai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, jadi Belanda atau VOC itu sebenarnya tidak bisa dikatakan menguasai seluruh wilayah Indonesia karena yang dikuasai itu hanya titik-titik tertentu saja. Ya buat apa VOC atau Belanda ke Nusa Tenggara misalkan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat di sana gersang. Sumber daya alamnya tidak semelimpah yang ada di Kalimantan, Sumatera atau Pulau Jawa. Nah, yang ngapain capek-capek ya? Jadi yang dikuasai hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, ada di Maluku itu sumbernya rempah-rempah, Kalimantan Selatan itu tambang emas, Aceh itu juga ada emasnya. Jadi hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Nah, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya, VOC atau Belanda ingin menguasai atau menaklukkan pusat pemerintahan. Nah, kalau kalian pahami peta tadi, eh, perlawanan tersebut banyak yang terjadi di Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu merupakan letak atau pusat pemerintahan atau kerajaan. Nah, apabila rajanya atau pemimpinnya sudah bisa ditaklukkan, otomatis rakyatnya juga akan takluk atau tunduk. Nah, itulah strategi dari VOC. Nah, VOC itu atau Belanda itu sering memanfaatkan politik adu domba, mengadu domba kerajaan-kerajaan untuk saling menyerang. Nah, nanti dengan begitu VOC akan mudah menguasainya. Nah, jadi sebenarnya kita itu sering diadu domba. Nah, makanya jangan heran kalau mungkin kalau kalian sekarang di zamannya media sosial ya. Nah, itu sebenarnya kalau dikembalikan zaman dahulu ya banyak orang mengadu domba, nah menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, itu sebenarnya yang nggak boleh ya, karena kita falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Oke, ini ya. Sehingga hanya sebagian saja yang berani melakukan perlawanan, terutama wilayah yang memiliki kepemimpinan seperti kerajaan. Jadi hanya wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah yang mempunyai kerajaan. Di Jawa kan banyak kerajaannya, ada Kesultanan Banten, Mataram. Nah, banyak sekali. Nah, oke. Selanjutnya ya. Nah, ini bagaimana strategi dari dan ciri perlawanannya ini? Perlawanan secara fisik atau langsung ya, istilahnya fisik ketemu fisik. Ya, nanti kalau setelah abad 20 nanti diplomasi, nanti muncul yang pahlawan yang menggunakan diplomasi itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta. Nah, itu perangnya beda lagi, tidak secara fisik tetapi secara diplomasi atau istilahnya apa ya? Tertulis ya, istilahnya perjuangan secara tertulis bukan secara fisik. Yang kedua ini menggunakan senjata. Nah, selanjutnya tergantung pada pemimpin atau tokoh. Jadi sangat tergantung, kalau pemimpin atau tokohnya itu sudah ditangkap atau dikalahkan, pasti perlawanannya juga berakhir. Nah, coba dibaca nanti. Hanya bersifat reaktif atau sementara, jadi ya hanya reaktif saja, tidak 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 berlangsung secara terus menerus. Nah,
belum memiliki visi misi yang jelas. Jadi tidak punya visi misi, tidak punya tujuan yang jelas. Jadi hanya sekedar melawan, sekedar ingin mengusir, sekedar ingin menegakkan kedaulatan wilayahnya. Nah, seperti itu. Yang keenam, kurangnya semangat persatuan antar wilayah. Jadi wilayah-wilayah itu hanya berjuang untuk wilayahnya sendiri. Belum ada semangat persatuan. Nah, jadi belum ada semangat persatuan. Peran tokoh perlawanan. Nah, perannya apa? Nah, ini sebagai pengatur strategi dan penyemangat. Kalau kalian baca Perang Diponegoro itu termasuk perang yang cukup lama atau disebut juga Perang Jawa. Itu Pangeran Diponegoro sangat istilahnya sangat berperan aktif ya sebagai pengatur strategi. Bagaimana Pangeran Diponegoro ini memiliki strategi perang yang cukup menyulitkan Belanda ya, pada waktu menyulitkan VOC dan Belanda yang akhirnya menyebabkan kerugian perang yang sangat besar terhadap pihak Belanda. Nah, sebagai teladan perlawanan dan memimpin perlawanan. Jadi banyak tokoh-tokoh perlawanan yang kalian kenal tadi di awal tadi ya contohnya Pangeran Diponegoro itu memang menjadi pemimpinnya ya, tokoh perlawanan teladan ya, bagi rakyatnya untuk melakukan perlawanan. Nah, seperti itu. Ya, kalian bisa memahami lebih lanjut dengan membaca secara detail kisah perlawanannya. Nah, bagaimana akhir perlawanannya? Ada dari Aceh sampai Maluku tadi kira-kira akhirnya bagaimana? Ada yang menang apa enggak? Ternyata tidak ada yang menang. Nah, tidak ada yang menang. Semuanya bisa istilahnya mereda sendiri, ada yang mereda sendiri. Setelah tokohnya ditangkap, itu rakyatnya juga tidak mau melanjutkan perlawanannya lagi. Nah, seperti itu. Ada yang memang benar-benar menyerah kepada VOC atau Belanda. Nah, nih, semua perlawanan yang dilakukan dari rentan tahun 1700 hingga 1900 atau sebelum abad 20 semuanya mengalami kegagalan. Nah, tadi kegagalannya karena masih tergantung pada pemimpin. Belum ada visi misi yang jelas serta hanya mengandalkan perang secara fisik. Belum ada perang secara diplomasi. Setelahnya masih menggunakan otot ya. Ya, seperti itulah kasarnya ya, tidak menggunakan taktik dengan otak atau diplomasi ya, hanya menggunakan otot dan senjata. Nah, nah ini kesimpulannya, silakan nanti kalian bisa menyimpulkan bagaimana perlawanan-perlawanan yang terjadi sebelum abad 20. Nah, kenapa kok mengalami kegagalan semuanya itu? Tadi ya sudah Bapak jelaskan ya, karena hanya menggunakan senjata, tergantung pada pemimpin, tidak ada yang melanjutkan, tidak ada visi misi. Nah, silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Nah, ini quote of the day. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Nah, ini semangat supaya kalian terus semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah. Nah, lanjutnya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila kalian melihat video atau menonton video di YouTube Bapak, ya usahakan dilihat sampai selesai supaya pemahaman yang kalian dapatkan utuh ya. Terima kasih. Semoga yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini ya secara tidak langsung membantu kalian dalam memahami materi. Terima kasih. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPS. Ku kenal, ku ingat, ku cinta. Terima kasih.